Pada pembahasan sebelumnya, kita mendefinisikan panas sebagai bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya sebagai akibat dari perbedaan temperatur. Analisis termodinamika berkaitan dengan jumlah panas yang dipindahkan ketika suatu sistem mengalami proses dari satu keadaan kesetimbangan ke keadaan kesetimbangan lainnya. Sedangkan ilmu yang mempelajari penentuan laju perpindahan energi disebut perpindahan panas. Perpindahan energi sebagai panas selalu terjadi dari medium dengan temperatur lebih tinggi ke medium dengan temperatur lebih rendah, dan perpindahan panas berhenti ketika kedua medium mencapai temperatur yang sama. Panas dapat dipindahkan dalam 3 modus yang berbeda, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Semua modus perpindahan panas memerlukan adanya perbedaan temperatur, dan semua modus terjadi dari medium dengan temperatur tinggi ke medium dengan temperatur lebih rendah. Penjelasan singkat mengenai masing-masing modus perpindahan panas akan kita pelajari saat ini. Kajian yang lebih mendalam akan dibahas pada bab selanjutnya. Konduksi adalah perpindahan energi dari partikel yang berdekatan dari suatu zat, dari yang memiliki energi lebih tinggi, menuju partikel dengan energi yang lebih rendah, sebagai hasil dari interaksi antar partikel. Konduksi dapat terjadi pada padatan, cairan, maupun gas. Pada gas dan cairan, konduksi terjadi karena tumbukan dan difusi molekul selama gerakan acaknya. Pada padatan, konduksi terjadi karena kombinasi getaran molekul dalam strukturnya serta perpindahan energi oleh elektron bebas. Sebagai contoh, minuman kaleng dingin di ruangan hangat akhirnya akan menjadi hangat hingga mencapai temperatur ruangan sebagai akibat perpindahan panas dari ruangan ke minuman melalui kaleng aluminium secara konduksi. Laju perpindahan panas melalui suatu medium tergantung pada geometri medium, ketebalannya, dan material dari medium tersebut, serta perbedaan temperatur melintasi medium. Kita tahu bahwa membungkus tangki air panas dengan wol kaca, bahan isolasi, mengurangi laju kehilangan panas dari tangki. Semakin tebal isolasi, semakin kecil kehilangan panas. Kita juga tahu bahwa tangki air panas akan kehilangan panas dengan laju yang lebih tinggi ketika temperatur ruangan tempat tangki berada diturunkan. Selain itu, semakin besar tangki, semakin besar pula luas permukaannya, dan dengan demikian laju kehilangan panas juga semakin besar. Misalkan konduksi panas tunak, atau steady, melalui dinding datar dengan ketebalan delta X dan luas A, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perbedaan temperatur melintasi dinding adalah delta T, atau sama dengan T2 dikurangi T1. Laju konduksi panas melalui bidang datar, sebanding dengan perbedaan temperatur melintasi bidang dan luas bidang tegak lurusnya, tetapi berbanding terbalik dengan ketebalan bidang tersebut. Hubungan ini dapat ditulis dalam persamaan sesuai pada gambar. Jika kita ambil limit delta X mendekati 0, maka persamaan sebelumnya akan berubah bentuk menjadi persamaan diferensial atau dikenal dengan persamaan Fourier atau disebut juga hukum konduksi panas Fourier. Konstanta K adalah konduktivitas panas dari material, yang merupakan ukuran kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. dt per dx adalah gradien temperatur, yaitu kemiringan kurva temperatur pada diagram Tx di lokasi X. Laju konduksi panas pada suatu arah, sebanding dengan gradien temperatur dalam arah tersebut. Panas dipindahkan ke arah penurunan temperatur, dan gradien temperatur menjadi negatif ketika temperatur menurun dengan bertambahnya X. Tanda negatif dalam persamaan, memastikan bahwa perpindahan panas dalam arah X positif, merupakan besaran yang positif. Berbagai material dapat menyimpan panas secara berbeda, dan panas spesifik atau kalor jenis, Cp adalah ukuran kemampuan suatu material untuk menyimpan energi panas. Sebagai contoh, Cp untuk air adalah 4,18 kJ per kilogram derajat Celcius, dan Cp untuk besi adalah 0,45 kJ per kilogram derajat Celcius, pada temperatur ruangan. Ini menunjukkan bahwa air dapat menyimpan hampir 10 kali lebih banyak energi dibandingkan besi per satuan massa. Demikian pula, konduktivitas panas atau K, adalah ukuran kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Sebagai contoh, nilai K untuk air adalah 0,608 Watt per meter derajat Celcius. Dan nilai K untuk besi adalah 80,2 Watt per meter derajat Celcius, pada temperatur ruangan. Ini menunjukkan bahwa besi menghantarkan panas lebih dari 100 kali lebih cepat daripada air. Oleh karena itu, kita katakan bahwa air adalah penghantar panas yang buruk dibandingkan dengan besi, meskipun air adalah media yang sangat baik untuk menyimpan energi panas. Persamaan laju perpindahan panas konduksi dalam kondisi tunak atau steady, juga dapat dilihat sebagai persamaan yang mendefinisikan konduktivitas panas. Oleh karena itu,
Konduktivitas panas suatu material dapat didefinisikan sebagai laju perpindahan panas melalui satuan ketebalan material per satuan luas dan satuan perbedaan temperatur. Konduktivitas panas suatu material merupakan ukuran kemampuan material tersebut untuk menghantarkan panas. Nilai konduktivitas panas yang tinggi menunjukkan bahwa material tersebut merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan bahwa material tersebut merupakan penghantar panas yang buruk atau isolator. Konduktivitas panas dari beberapa material umum pada temperatur ruangan sesuai pada tabel. Material seperti tembaga dan perak, yang merupakan penghantar listrik yang baik, juga merupakan penghantar panas yang baik, dan memiliki nilai konduktivitas panas yang tinggi. Material seperti karet, kayu, dan styrofoam adalah penghantar panas yang buruk dan memiliki nilai konduktivitas panas yang rendah. Percobaan sederhana untuk menghitung nilai konduktivitas panas suatu material, sesuai pada gambar. Material dengan ketebalan dan luas yang diketahui, dipanaskan dari satu sisi oleh pemanas listrik dengan keluaran yang diketahui. Jika permukaan luar pemanas tersebut terisolasi dengan baik, seluruh panas yang dihasilkan oleh pemanas akan dipindahkan melalui material. Kemudian, dengan mengukur temperatur dua permukaan material saat perpindahan panas tunak tercapai, kita dapat menghitung nilai konduktivitas panas dari material tersebut. Konduktivitas panas gas seperti udara, lebih kecil hingga faktor 10.000 kali dari logam murni seperti tembaga. Kristal murni dan logam memiliki konduktivitas termal tertinggi, sedangkan gas dan material isolasi memiliki konduktivitas terendah. Temperatur adalah ukuran energi kinetik partikel, seperti molekul atau atom suatu zat. Dalam cairan atau gas, energi kinetik molekul disebabkan oleh gerakan translasi acak serta getaran dan rotasinya. Ketika dua molekul dengan energi kinetik yang berbeda bertumbukan, sebagian energi kinetik dari molekul dengan temperatur lebih tinggi, dipindahkan ke molekul dengan temperatur lebih rendah. Semakin tinggi temperaturnya, semakin cepat molekul bergerak, dan semakin banyak tumbukan seperti itu, sehingga proses perpindahan panas lebih baik. Mekanisme konduksi panas dalam cairan lebih rumit, karena molekulnya lebih berdekatan dan mereka memberikan medan gaya antar molekul yang lebih kuat. Konduktivitas panas cairan biasanya berada di antara padatan dan gas. Konduktivitas panas suatu zat biasanya tertinggi pada fase padat dan terendah pada fase gas. Berbeda dengan gas, konduktivitas panas sebagian besar cairan menurun dengan meningkatnya temperatur, kecuali air. Logam cair seperti merkuri dan natrium memiliki konduktivitas panas yang tinggi, dan sangat cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan laju perpindahan panas tinggi ke cairan, seperti pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam padatan, konduksi panas disebabkan oleh dua efek, yaitu gelombang getaran latis, yang diinduksi oleh getaran molekul yang berada pada posisi yang relatif tetap secara periodik yang disebut latis, dan energi yang diangkut melalui aliran bebas elektron dalam padatan. Konduktivitas panas suatu padatan diperoleh dengan menjumlahkan komponen latis dan komponen elektron. Konduktivitas panas logam murni yang relatif tinggi, dominan berasal dari komponen elektron. Komponen latis dari konduktivitas panas sangat tergantung pada susunan molekul. Contohnya pada berlian, yang merupakan padatan kristal yang sangat teratur, memiliki konduktivitas panas tertinggi yang sudah diketahui pada temperatur ruangan. Berbeda dengan logam yang merupakan penghantar listrik dan panas yang baik, padatan kristal seperti berlian dan semikonduktor seperti silikon adalah penghantar panas yang baik, akan tetapi merupakan penghantar listrik yang buruk. Material seperti ini banyak digunakan di industri elektronik. Meskipun harganya lebih mahal, pembuang panas dari berlian digunakan dalam pendinginan komponen elektronik yang sensitif, karena konduktivitas panas berlian yang sangat baik. Minyak dan gasket dari silikon sering digunakan dalam pengemasan komponen elektronik karena memberikan kontak panas dan sekaligus isolasi listrik yang baik. Logam murni memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Kita mungkin berpikir bahwa paduan logam juga seharusnya memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Namun, ternyata hal ini tidak sesuai kenyataannya. Konduktivitas panas paduan dua logam biasanya jauh lebih rendah daripada salah satu logamnya. Bahkan sejumlah kecil molekul asing dalam logam murni yang merupakan penghantar panas yang baik, dapat mengganggu aliran panas dalam logam tersebut secara signifikan. Misalnya, konduktivitas panas baja yang mengandung hanya 1% krom, adalah 62 watt per meter derajat Celcius, sedangkan konduktivitas panas besi dan krom, masing-masing adalah 83 dan 95 watt per meter derajat Celcius. Konduktivitas panas material bervariasi terhadap temperatur. Variasi konduktivitas panas dalam rentang temperatur tertentu dapat diabaikan untuk beberapa material, tetapi signifikan untuk yang lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nilai konduktivitas panas yang bervariasi terhadap temperatur menyebabkan kompleksitas yang cukup besar dalam analisis konduksi.
Oleh karena itu, dalam analisis, nilai konduktivitas panas diambil pada temperatur rata-rata dan dianggap konstan dalam perhitungan. Jean-Baptiste Joseph Fourier adalah seorang matematikawan dan fisikawan Prancis yang lahir di Auxerre, Prancis. Ia dikenal luas karena karyanya pada deret tak hingga dari fungsi trigonometri yang dikenal dengan deret Fourier, dan pengembangannya atas teori matematis konduksi panas. Fourier menetapkan persamaan diferensial parsial yang mengatur difusi panas, dan ia menyelesaikannya dengan menggunakan deret Fourier. Transformasi Fourier, angka Fourier, dan hukum konduksi panas Fourier adalah bentuk penghargaan untuk menghormatinya. Fourier juga diakui karena penemuan fenomena efek rumah kaca pada tahun 1824.